Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau pindah ke Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. Oh, silakan. Ya, terima kasih. Kenapa Anda begitu keras ketika diskusi di TV One, kepingin dihukum mati? Gini, persoalan korupsi ini kan persoalan yang sering kita diskusikan dan kita ingatkan. Ditambah lagi tadi kita lihat pernyataan Presiden sangat gamblang sekali bahwa beliau tidak akan pernah mendukung yang namanya korupsi. Jika korupsi, dia tidak akan membela sama sekali terhadap pelakunya. Artinya kita lihat bahwa dalam kondisi seperti ini, sebetulnya bukan Presiden saja yang sudah mengingatkan. Saya pun sebagai pendukung Presiden yang menjadi mata dan telinga Presiden di luar pemerintahannya, kita juga sudah mengingatkan. Terakhir sebelum OTT, 2 bulan sebelum penangkapan ini sudah saya ingatkan juga di beberapa kali di media. Di beberapa kali media mainstream. Dan bahkan terakhir hari Kamis sebelum penangkapan OTT, itu sudah saya ingatkan juga. Bahkan Sekjen Kementerian Sosial itu Pak Hartono Laras itu ketemu saya di Kemensos untuk mengingatkan menteri. Apa Anda udah curiga ketika itu? Bukan sudah curiga, memang sudah ada. Bahkan saya berkali-kali diingatkan, Anda sudah siap dengan konsekuensi hukumnya. Saya bilang, saya siap. Saya tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah menarik pernyataan saya sedikit pun. Bahwa memang itu terjadi. Dari pagu 300.000 menjadi 270 dan dipotong 11-14%. Dan itu fakta, Pak Karni. Bahkan yang disampaikan Ibu tadi yang dari Palmerah, lebih dari itu. Sarden itu tidak layak untuk dimakan. Bahkan berasnya pun tidak layak untuk dimakan. Sardennya hanya layak untuk dimakan kucing. Jadi bukan bansos untuk manusia, bansos untuk kucing. Lalu kita lihat hari ini kan memuakan. Rakyat sudah marah dengan kondisi seperti ini. Masih ada menteri-menteri yang berani coba melakukan hal yang ini. Ini kekejian menurut saya. Saya juga kaget juga ketika KPK memberi pasal 12 itu. Kenapa tidak pasal 2 ayat 2 hukum mati? Udah ada yang tepat itu pasal 2. Pasal 2 ayat 2 hukum mati. Kenapa? Mau apa lagi? Bangsa ini harus berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan ini. Kita harus tunduk dengan para koruptor ini. Bangsa ini tidak akan pernah takut kehilangan para koruptor kok. Tapi karena perilaku koruptor, bangsa ini akan hilang. Bung Karni bisa lihat semua kementerian, semua lembaga negara, semua bicara tentang slogan-slogan anti korupsi. Mari kita lawan korupsi, mari kita lawan korupsi. Faktanya sampai detik ini apa? Cuma slogan semua. Bahkan semua menteri-menteri yang ketangkap bicara tentang anti korupsi. Bahkan Menteri Sosial juga bikin video yang di framing. Beliau sosok yang anti korupsi, pendekatan dengan humanis apa dan pelakunya juga dia. Begitu juga Menteri Edi Prabowo, bicara juga anti korupsi, pelakunya juga dia juga. Artinya pilihannya harus tidak ada lagi selain hukuman mati. Makanya saya kaget Pak Ketua KPK kita bicara berkomitmen tentang siapapun yang melakukan korupsi bansos akan dihukum mati. Wah, kita luar biasa mengapresiasinya. Pas proses penangkapan, pas OTT, besok harinya konferensi pers, kita lihat KPK mengenakan pasal 12. Itu kaget sekali kita, kok begini? Kok KPK ini kok jadi banci, jadi penakut?